Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saya Ahmad Muntakin, Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga ini, saya biasa mengampu mata kuliah teori-teori agama. Nah, izinkan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul agama. Tentu ini penjelasan yang berbasis pada riset-riset antropologis, arkeologis, dan riset-riset sosial humaniora lain yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan, dan basisnya adalah memandang bahwa agama itu secara umum mereka melihat bahwa agama itu konstruk, human construct atau ciptaan manusia. Bagaimana kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini berawal dari keinginan manusia untuk memecahkan masalah, termasuk di dalamnya ingin mencoba menelaah sebenarnya agama itu siapa sih yang menciptakan, sebenarnya agama itu kenapa toh muncul, kenapa toh agama itu masih dipraktekkan oleh umat manusia hingga saat ini. Nah, paling tidak berdasarkan beberapa literatur klasik, teori asal-usul agama itu diklasifikasikan menjadi 6 macam teori. Yang pertama adalah teori jiwa atau teori roh. Ini tokohnya Edward B. Tylor yang hidup pada tahun 1832 sampai 1917. Dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture yang terbit lagi pada tahun 1973, ini yang dapat kita baca, Tylor menawarkan konsep animisme dan ekspresi keagamaan yang mula-mula itu adalah dalam bentuk animisme, yaitu sebuah faham yang berpendapat bahwa di setiap benda itu ada roh yang mendiaminya. Nah, keyakinan bahwa pada setiap benda itu ada roh-roh, ada jiwa yang mendiaminya, inilah yang menjadi pangkal asal-usul keyakinan dan praktek keagamaan. Yang berikutnya, teori yang kedua dikenal dengan teori batas akal, dan ini tokohnya adalah James J. Frazer yang hidup pada tahun 1854 sampai 1941 di dalam bukunya The Golden Bulb: A Study in Magic and Religion. Nah, jika Edward B. Tylor menjelaskan asal-usul agama itu dari keberadaan roh pada setiap benda-benda. Nah, batas akal, teori batas akal yang menurut Frazer ini lebih melihat pada aspek religious actionnya, pada aspek tindakannya, yang dikenal kemudian dengan teori magi, atau mungkin kalau dalam sehari-hari orang sering menyebutnya dengan istilah magic, meskipun berbeda, tapi kalau dalam konteks studi agama-agama namanya adalah magi, yaitu sebuah praktek untuk dalam tanda kutip menundukkan alam, tapi dengan ritual-ritual tertentu yang kemudian melalui magi itulah kemudian manusia merasa tentram, merasa dapat menundukkan alam. Nanti variasinya ada banyak. Magi itu ada magi imitatif, ada contagious magi, yang dalam praktek sehari-hari seperti dapat kita lihat, proses magi itu adalah seperti yang dilakukan oleh ritual yang dilakukan suku-suku pedalaman di Afrika ketika mereka ingin minta hujan, ya. Mereka kemudian membuat tarian-tarian tertentu, gerakan-gerakan tertentu yang menyerupai air hujan turun. Nah, kenapa disebut teori batas akal? Ini mengasumsikan bahwa karena akal manusia memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan problem kehidupan yang dihadapi pada konteks di mana dia hidup pada waktu itu, akhirnya kemudian menciptakan ritual-ritual tertentu dalam rangka
menundukkan kesulitan, hambatan yang dihadapinya itu. Yang ketiga berikutnya adalah teori masa krisis. Ini tokohnya M. Crowley dalam The Tree of Life, dan juga diusung oleh tokoh yang bernama Van Gennep dalam Rate the Passage. Dari teori masa krisis ini mengasumsikan bahwa manusia itu membutuhkan agama ketika kemudian mengalami masa krisis. Masa krisisnya bisa bermacam-macam, bisa karena masa krisis itu bisa karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kemudian bisa karena menghadapi ketidakpastian, akhirnya kemudian membutuhkan apa yang disebut dengan keyakinan agama itu, keyakinan dan praktek tentunya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah teori kekuatan luar biasa. Ini tokohnya R.R. Marett. Ini seorang antropolog Inggris. Dia menjelaskan dalam The Threshold of Religion. Nah, kemudian dia menawarkan konsep pre-animisme, sehingga kemudian kalau kita ingat dari konsepnya Tyler, animisme tadi, nah antropolog Inggris R.R. Marett itu menganggap bahwa sebelum animisme sebenarnya ada pre-animisme yang kemudian mendorong manusia itu untuk menciptakan tindakan dan keyakinan keagamaan tertentu. Teori kekuatan luar biasa ini mengasumsikan bahwa manusia itu membutuhkan keyakinan dan praktek keagamaan ketika manusia tidak berdaya menghadapi kekuatan luar biasa. Kekuatan luar biasanya diakibatkan oleh alam. Bisa karena banjir, bisa karena gunung meletus. Nah, dalam kondisi kekuatan luar biasa dari alam itulah manusia kemudian membutuhkan ketenangan dalam rangka untuk menghadapi kekuatan luar biasa yang muncul dari luar dirinya itu. Yang kelima, ada juga teori yang disebut dengan teori sentimen kemasyarakatan. Ini tokohnya adalah Émile Durkheim yang hidup pada tahun 1858 sampai 1917. Dia seorang sosiolog Prancis dan menawarkan konsep totemisme. Teori sentimen kemasyarakatan ini menjelaskan bahwa pada setiap klan, setiap suku, pada komunitas yang diteliti oleh Émile Durkheim melakukan penelitian ini pada masyarakat aborigin di Australia. Dia menemukan pada setiap klan, pada setiap kelompok suku itu ternyata memiliki binatang atau tumbuhan yang disucikan. Nah, binatang atau tumbuh yang disucikan oleh kelompok itu, itulah yang disebut dengan binatang totem. Nah, orang yang ada dan hidup dalam satu klan, dalam satu kelompok, dalam satu suku tertentu yang meyakini pada totem tertentu, itu mereka tentu akan bisa bersatu. Dia disatukan oleh kesamaan binatang totem itu. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan klan lain yang memiliki totem yang berbeda, maka kemudian berpotensi untuk memunculkan pertikaian atau pertentangan. Sebab umpamanya katakanlah suku A atau klan A ini menganggap binatang totemnya atau binatang totemnya yang disucikan itu adalah kuda umpamanya, seperti itu. Kemudian di tempat lain ternyata binatang totemnya adalah taruhlah sapi ya, atau kambing atau binatang yang lain yang berbeda. Nah, suatu ketika binatang totem kuda ini kan disucikan oleh klan si A tadi. Nah, ketika kemudian disucikan maka mestinya dia akan diperlakukan dengan baik. Nah, ketika melihat di suku B ternyata kuda yang menjadi binatang totem dari kelompok A, klan A tadi itu ternyata disakiti atau kemudian disembelih atau kemudian disuruh bekerja yang di luar batasnya, apakah akan memunculkan reaksi dari kelompok B yang tidak rela binatang totemnya diperlakukan sedemikian rupa. Nah, yang terakhir adalah apa yang disebut dengan teori firman Tuhan. Nah, teori firman Tuhan ini ditawarkan oleh tokoh yang bernama Wilhelm Schmidt.
yang dia hidup pada tahun 1868 sampai 1954. Dari nama teorinya yang disebut dengan teori firman Tuhan, kita bisa menduga bahwa teori ini tidak semata-mata memandang bahwa agama itu merupakan human construct. Tidak semata-mata memandang bahwa agama itu buatan manusia, tapi justru karena Wilhelm Schmidt ini seorang antropolog dan sekaligus teolog, ya. Dia hidup di Australia dan juga didukung oleh ada Andrew Lang namanya, yang hidup pada 1844 sampai 1912. Dia seorang sastrawan Inggris. Di dalam bukunya The Making of Religion. Nah, firman Tuhan itu justru menganggap bahwa agama itu muncul, ya. Kenapa agama itu bisa dipraktikkan oleh manusia? Ya, karena ada firman Tuhan, karena ada wahyu. Nah, kemudian yang Andrew Lang tadi itu menawarkan konsep apa yang disebut dengan ur-monotheism. Nah, ur-monotheism ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bahwa di antara keyakinan-keyakinan politeisme, ya. Jadi kan kalau seandainya masyarakat yang hidup di era prasejarah dulu, menurut para ilmuwan itu kan mereka punya keyakinan dan konsep yang politeis. Nah, di antara dewa-dewa yang diyakini itu kemudian ada satu dewa yang diyakini paling berkuasa. Nah, itulah disebut dengan semacam konsep ur-monotheism. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang teori asal-usul agama yang tadi saya ambilkan dari beberapa kajian-kajian awal yang dilakukan oleh para antropolog dan juga para sosiolog. Nah, saya ulang sekali lagi, diantaranya adalah ada teori jiwa, kemudian teori batas akal, teori masa krisis, kemudian teori kekuatan luar biasa, teori sentimen kemasyarakatan, dan teori firman Tuhan. Terima kasih atas atensinya. Bila Anda menginginkan untuk belajar lebih jauh tentang teori-teori ini, silahkan bergabung di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.